Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan mengenai fenomena reproduksi budaya. Fenomena reproduksi budaya yang akan saya bahas merupakan reproduksi kain tenun NTT yang direproduksi ulang dengan menggunakan metode cap. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Arsanjela Fostiana dengan NIM 2001 10101033. Pada kesempatan ini, saya akan membahas yang pertama tentunya mengenai kain tenun NTT. Apa bahan dasarnya, bagaimana cara pembuatannya, siapa pembuatnya, dan apa fungsi dari kain tenun tersebut. Yang kedua, tentunya akan juga saya bahas mengenai kain tenun yang telah atau merupakan hasil reproduksi ulang, yaitu kain tenun versi cap. Apa bahan dasarnya, bagaimana cara pembuatannya, siapa pembuatnya, dan apa fungsinya. Yang terakhir, saya juga akan mempresentasikan mengenai pendapat warga asli NTT tentang kain tenun versi orisinil dan juga kain tenun yang dibuat dari hasil reproduksi ulang. Sebelumnya, perlu diketahui bahwa kain tenun khas NTT memiliki berbagai macam varian motif yang beragam. Contohnya dalam satu pulau yang terdiri dari berbagai kabupaten, tiap kabupaten tersebut memiliki motif dan juga warna kain yang berbeda. Dapat dilihat pada contoh berikut, ini merupakan contoh kain tenun NTT yang berasal dari Pulau Flores, tepatnya dari Kabupaten Sika, Maumere. Bisa dilihat bahwa kain tenun dari Kabupaten Sika mempunyai warna dasar yang gelap, yaitu warna dasar hitam dan juga coklat. Dan motif-motifnya menggunakan warna-warna netral seperti warna putih. Selanjutnya, dapat dilihat ini merupakan kain tenun masih dari pulau yang sama, yaitu Pulau Flores, namun dari kabupaten yang berbeda, yakni dari Kabupaten Manggarai. Bisa dilihat, walaupun menggunakan warna dasar gelap, warna dasar hitam, tetapi kain tenun dari Kabupaten Manggarai menggunakan motif-motif dengan warna-warna cerah seperti warna kuning, warna oranye, warna biru, dan juga warna putih. Selanjutnya, ini merupakan kain tenun dari Pulau Sumba, tepatnya dari Sumba Timur. Kain tenun dari Sumba Timur didominasi dengan motif-motif hewan, khususnya motif kuda, dan menggunakan warna-warna yang terkesan soft. Selanjutnya, masih dari pulau yang sama, Pulau Sumba, ini merupakan kain tenun dari Kabupaten Sumba Barat Daya. Bisa dilihat di mana Kabupaten Sumba Barat Daya menggunakan warna-warna cerah dan warna-warna terang dan mencolok sama seperti Kabupaten Manggarai, namun motif yang digunakan terkesan lebih simpel dan juga lebih sederhana. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke poin pembahasan yang pertama. Kain tenun NTT berbahan dasar dari bahan-bahan alami, seperti kapas, dan untuk pewarnaannya juga diambil dari tanaman-tanaman yang memang tumbuh dan dapat ditemukan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Untuk bahan dasar utamanya diambil dari kapas. Kapas tersebut kemudian dipilin hingga menjadi benang. Dan untuk pewarnaannya digunakan dari tanaman indigo yang akan menghasilkan warna biru, dan juga tanaman mengkudu yang juga digunakan untuk menghasilkan warna oranye. Selanjutnya, cara pembuatan kain tenun tersebut ialah pertama dari kapas yang dipetik, kemudian dipintal sampai menjadi benang, dan benang tersebut diikat menjadi satu, lalu dicelupkan ke dalam pewarnaan alami. Setelah pewarnaan tersebut didapat, benang-benang yang sudah berwarna kemudian disusun sedemikian rupa hingga membentuk pola yang ditentukan. Setelah tersusun di alat yang seperti ditunjukkan pada gambar, proses penenunan dimulai. Pembuat kain tenun NTT versi orisinil merupakan kaum wanita
dari usia remaja mulai dari 14 sampai 16 tahun. Pada umumnya di wilayah NTT sendiri, apabila seorang gadis sudah mendapatkan menstruasinya atau sudah memasuki masa pubertas, maka gadis tersebut diwajibkan untuk belajar bagaimana cara menenun. Fungsi dari kain tenun versi orisinil diperuntukkan untuk pakaian yang utama, sarung, rok, dan juga digunakan untuk belis atau yang biasa kita kenal dengan mas kawin, lalu digunakan juga untuk sebagai alat persembahan saat upacara adat. Selanjutnya, kain tenun hasil reproduksi yaitu kain tenun NTT versi cap. Bahan dasar dari kain tenun hasil reproduksi ini ialah kain katun. Kain katun tersebut kemudian dicap, dicetak atau dipres menggunakan mesin khusus seperti yang ditunjukkan di gambar dengan mengikuti motif yang sudah terformat di dalam komputer. Pembuat dari kain tenun versi cap ini umumnya merupakan mereka para produsen pakaian industri besar. Fungsi dari kain tenun hasil reproduksi budaya ini diperuntukkan untapannya sebagai alat fashion, dijadikan kulot, outer, tote bag, topi, dan alat-alat seperti pouch dan juga kotak pensil. Selanjutnya, mari kita dengar pendapat warga Nusa Tenggara Timur tentang adanya reproduksi budaya kain tenun dengan versi cap. Narasumber yang akan saya wawancara bernama Ibu Marlis Gobang. Beliau merupakan warga Maumere, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Ibu Marlis sudah merantau ke Malang, Jawa Timur sejak ia lulus SMA, dan kemudian pindah serta menetap di Bekasi, Jawa Barat, sampai saat ini di mana beliau sudah berusia 52 tahun dan berkeluarga. Mari kita tanyakan pendapat Ibu Marlis Gobang. Sudah berapa lama merantau dari Maumere? Sejak tahun 1994. Walau merantau jauh dari kampung, apa Ibu masih sering menggunakan kain tenun NTT? Ya, saya masih sering menggunakan kain tenun NTT. Karena kain tenun NTT sudah menyatu dengan jiwa saya. Sejak saya kecil, sejak saya orok, digendong ibu dengan menggunakan kain tenun NTT. Dan saya sering melihat nenek, tante, tetangga saya dalam proses pembuatan kain tenun NTT khususnya dari Maumere. Karena Ibu sudah sering menggunakan kain tenun NTT, biasanya kapan dan di mana Ibu menggunakan kain tenun tersebut? Sebagai saya perantau yang ada di Tanah Jawa, kain tenun NTT sering kami gunakan sebagai busana dalam tarian adat atau upacara adat, juga sebagai mahar dalam perkawinan, dalam bahasa daerah disebut sebagai belis nikah, dan sebagai pemberian dalam acara kematian atau sebagai wujud penghargaan. Dan saya sendiri sering menggunakan juga pada acara-acara resepsi karena saya bangga menggunakan kain tenun NTT khususnya dari Maumere. Apakah pernah Ibu menggunakan atau membeli kain tenun NTT yang sudah direproduksi ulang menggunakan versi cap? Saya tidak pernah menggunakan kain tenun versi cap. Lalu, apa tanggapan Ibu mengenai maraknya kain tenun NTT yang direproduksi ulang menggunakan versi cap ini? Secara teknologi dalam industri, ya, saya mengakui bahwa itu ada kemajuan dalam teknologi industri.
Tapi sebagai masyarakat asli NTT, saya merasa bahwa kain tenun yang asli itu telah dibajak, sehingga saya sedih melihat maraknya kain tenun cap yang beredar di pasaran. Tetapi saya melihat di resepsi-resepsi keluarga bahwa hampir semua masyarakat NTT asli yang tahu bagaimana proses tenun ikat asli itu dibuat oleh leluhur kami, jarang mereka membeli atau menggunakan tenun cap tersebut. Mungkin hanya mereka-mereka yang kurang memahami proses pembuatan kain tenun itu dan sejarah filosofi dari kain tenun asli Maumere itu, sehingga mereka yang tidak paham tentu mereka bisa membeli yang cap. Tapi bagi masyarakat asli termasuk saya, tentu kami tidak akan pernah mau untuk membeli versi tenun yang cap. Baik, terima kasih Ibu atas tanggapannya. Sekarang kita masuk kepada akhir dari pembahasan, yaitu kesimpulan. Dapat disimpulkan bahwasannya kain tenun NTT versi orisinil yang dibuat langsung dengan proses yang panjang, mulai dari kapas hingga menjadi kain utuh, nilainya lebih diperuntukkan sebagai nilai budaya, atau bisa dibilang kain tenun tersebut syarat akan nilai budaya. Yang kedua, kain tenun versi hasil reproduksi ulang, yaitu versi cap, syarat akan nilai fashion, karena banyak ditemui bahwa toko-toko online menjual kain tenun tersebut yang telah dijadikan kulot, dijadikan topi, ataupun dijadikan barang fashion lainnya. Yang ketiga, dapat ditarik kesimpulan juga bahwasannya kain tenun hasil reproduksi ulang tersebut dibuat semata-mata hanya untuk memenuhi motif ekonomi. Dan yang keempat, banyak warga asli NTT yang merasa kecewa dengan maraknya kain tenun yang direproduksi ulang dengan versi cap. Hal ini dikarenakan versi cap terkesan seperti membajak kain tenun yang asli, dikarenakan kain tenun yang asli yang dibuat dari kapas hingga menjadi kain utuh memakan proses yang sangat panjang, mulai dari 6 bulan hingga 1 tahun lamanya, tergantung dengan ragam motif yang dibuat. Maka dari itu, maraknya reproduksi budaya ini bisa disimpulkan bahwa menjadi atau membawa dampak negatif di dalam dinamika sosial budaya masyarakat Nusa Tenggara Timur. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun salah informasi. Salam sejahtera untuk kita semua.